Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dari TBI kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar akhlaknya? Sehat kan? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa umat Islam dulu bisa ribut bertahun-tahun, bahkan sampai perang saudara cuma gara-gara berbeda pendapat? Melakukan dosa besar itu masih muslim atau sudah kafir? Atau Al-Quran itu kadim atau makhluk ciptaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh nggak main-main akibatnya. Ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai dikucilkan, ada yang dianiaya sama penguasa. Tapi dari situlah lahir salah satu disiplin ilmu terpenting dalam Islam, yaitu ilmu kalam. Hari ini kita akan bakal jalan-jalan ke 1400 tahun lalu, lihat bagaimana ilmu ini lahir dari darah, debat, dan pertemuan peradaban sampai akhirnya jadi benteng akidah kita sampai sekarang. Nah, bayangin, kalian hidup di masa Nabi SAW, ada masalah, langsung tanya ke Rasulullah. Jawabannya dari wahyu, clear, no debat, selesai. Tapi tahun 11 Hijrah, Nabi wafat dan wahyu pun berhenti. Dan tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan besar yang nggak pernah ada sebelumnya. Siapa yang berhak jadi khalifah setelah Rasulullah? Siapa orang yang melakukan dosa besar itu masih muslim atau sudah kafir? Terus manusia itu benar-benar bebas memilih atau semua sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, disinilah para umat mulai berpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Khawarij bilang pelaku dosa besar sama dengan kafir, harus dibunuh. Syiah bilang kepemimpinan harus dari keturunan Ali. Murji'ah bilang kita serahkan penilaiannya ke Allah saja. Qadariyah bilang manusia benar-benar bebas. Jabriyah bilang manusia cuma boneka takdir. Tambah lagi, Islam ekspansi cepat sekali dari Jazirah Arab sampai Persia, Syam, Mesir, sampai ketemu filsafat Yunani, logika Aristoteles, debat Kristen tentang Trinitas, dan pemikiran India. Umat Islam dipaksa belajar cara berpikir orang lain supaya membela akidah dengan logika, bukan dari debat panas. Inilah bibit ilmu kalam mulai tumbuh. Dalam lahirnya ilmu kalam sebagai disiplin. Masuk ke abad 2 hingga 3 Hijriah, debat sudah nggak lagi spontan di masjid, sudah jadi ilmu yang sistematis. Tokoh-tokoh besar mulai muncul. Wasil bin Atta, cikal bakal Mu'tazilah yang super rasional, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, pendiri Al-Asy'ariyah yang kemudian jadi mazhab mayoritas Sunni, Abu Mansur Al-Maturidi, pendiri Mutaridiyah yang dipakai mayoritas Hanafi di Turki dan Asia Tengah. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan besar yang mereka jawab. Apakah Al-Quran itu kadim atau makhluk? Kalau Allah Maha Adil, kenapa ada kejahatan dan penderitaan? Apakah sifat-sifat Allah, ilmu, qadrah, kalam sama dengan sifat makhluk atau berbeda total? Kenapa namanya ilmu kalam? Nah, di sini ada dua pendapat yang sama-sama masuk akal. Yang pertama, karena para ulama suka ngomong panjang sampai tenggorokan kering, yang dimana kalam sendiri memiliki arti ucapan. Yang kedua, karena isu paling panas waktu itu adalah soal kalamullah. Apakah firman Allah itu kadim atau makhluk? Nah, dan isu ini sampai bikin orang dianiaya pada masa Khalifah Al-Ma'mun lewat peristiwa Minah yang mengerikan. Terus, apa sebenarnya ilmu kalam itu? Secara bahasa, kalam itu artinya perkataan atau pembicaraan. Di Al-Quran sendiri, kata kalam muncul puluhan kali. Kadang berarti firman Allah langsung kepada Musa, kadang janji Allah, kadang percakapan. Tapi secara istilah,
Para ulama mendefinisikan ilmu kalam dengan sangat beragam, tapi intinya sama. Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil akal yang meyakinkan untuk membela akidah dari bid'ah dan keraguan. Abu Hanifah menyebutnya fikih akbar, pemahaman terbesar, fondasi sebelum fikih cabang. Ibnu Khaldun bilang ini ilmu untuk membela akidah salaf dari penyimpangan dengan argumen rasional. Al-Ijzi bilang ilmu ini memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah dan melenyapkan keraguan. Harun Nasution bilang mutakallimun itu ahli debat, pakai kata-kata untuk mempertahankan iman. Nah, intinya ilmu kalam adalah teologi rasional Islam, bukan sekedar menghafal rukun iman, tapi membuktikannya kenapa kita harus yakin dengan logika yang tajam. Selanjutnya, apa sih hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain? Nah, banyak yang mengira ilmu kalam itu berdiri sendiri, padahal dia justru jadi fondasi hampir semua ilmu keislaman. Dengan tafsir musafir, butuh ilmu kalam supaya tidak menafsirkan ayat-ayat sifat Allah, yadullah, istiwa secara harifah seperti antropomorfis. Asy'ariyah, Mu'taziliyah, Mu'taziliyah punya cara tafsir yang berbeda. Terus kaitannya dengan ilmu hadis. Dulu ahli hadis anti rasionalitas, mutakallimun terlalu pakai logika. Perselisihan ini justru memakai ilmu hadis, jadi lebih ketat. Sanad harus sah, jangan sampai ada hadis yang lemah dipakai untuk kepentingan teologi. Terus kaitannya dengan fikih dan usul fikih. Konsep ikhtiar manusia, kemampuan tanggung jawab moral, semua lahir dan diskusi kalam. Makanya usul fikih banyak berbau kalam. Terus hubungannya dengan filsafat. Ilmu kalam dengan filsafat ini sebenarnya tidak terlalu beda jauh karena mereka sama-sama menggunakan logika dengan akal. Cuman membedakan adalah filsafat itu lebih bebas dan lebih liar, sedangkan kalam sendiri itu masih di dalam ranah Al-Quran dan hadis. Terus hubungannya dengan tasawuf. Nah, kalau misalnya kalian bicara tentang akal dan logika, tasawuf itu tentang kolbu, tentang hati. Nah, Al-Ghazali sendiri berhasil menyatukan keduanya, akidah yang rasional sekaligus penuh cinta kepada Allah. Jadi ilmu kalam itu seperti fondasi yang memastikan semua ilmu lain tetap berada di rel akidah yang benar, atau agar ilmu agama yang lainnya itu tidak runtuh. Selanjutnya, aliran-aliran besar dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah Mu'tazilah, paling rasional, punya 5 prinsip besar, yaitu tauhid, adl, wa'ada, wa'id, munazilah, bainal manzilatin, amar ma'ruf, nahil munkar. Asy'ariyah, tengah-tengah pakai akal, tapi kalau sudah ada nasyahih, akal harus diam, mayoritas Sunni sekarang. Untuk Mu'tazilah sendiri itu mirip Asy'ariyah, tapi sedikit lebih longgar soal akal, dominan di kalangan Hanafi. Nah, Syiah, teologi mereka sangat kuat pada konsep imamah dan keadilan ilahi. Selanjutnya, relevansi ilmu kalam di zaman sekarang. Nah, di zaman yang sekarang udah modern, terus sudah ada AI dan segalanya, perlu nggak sih kita belajar ilmu kalam? Nah, justru karena adanya AI dan perkembangan sekarang ini, kita justru makin perlu untuk mempelajari ilmu kalam. Misalnya ketika kita buka atau lagi scroll TikTok atau media sosial lainnya, dan kita menemukan komentar yang seperti misalnya, anak kecil kena kanker, kok Allah izinkan? Kalau alam semesta ini begitu rapi, kenapa ada ateis? Terus kenapa agama lain juga punya mukjizat dan klaim kebenaran? Terus bagaimana menjawab
sekularisme yang bilang agama itu cuma urusan pribadi. Nah, semua pertanyaan ini tuh sama persis dengan yang dijawab pada Mutakalimin 1200 tahun yang lalu, cuma konteksnya beda. Ilmu kalam memberi kita senjata logika yang tajam, tapi tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Tanpa ilmu kalam, kita cuma bisa jawab, ya pokoknya gitu aja sih. Ketika ditanya orang-orang yang memiliki pikiran yang lebih kritis. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir. Itulah perjalanan panjang ilmu kalam, lahir dari fitnah dan darah, bertemu filsafat Yunani, mempengaruhi tafsir, hadis, fikih, tasawuf, sampai hari ini tetap jadi benteng akidah kita. Ilmu ini lahir dari korban api fitnah kubra, dari pedang yang terhunus di Jamal Siffin, dari pertanyaan-pertanyaan yang menggertakkan siapa yang benar-benar beriman, Al-Quran Kadim atau makhluk, manusia bebas atau hanya boneka takdir. Dari situ lahir Khawarij, Syiah, Wajiah, Qadariyah, Jabariyah, dan akhirnya lahir senjata paling tajam umat Islam, yaitu ilmu kalam. Sekianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.